Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan presentasi kami yang sempat tertunda. Saya Roro sebagai moderator. Saya Putri Agustinarsi sebagai pemaparan materi. Saya Dita Zahratul Aulia sebagai pemaparan materi kedua. Saya Radina Madani sebagai pemapar materi kedua. Saya Awad sebagai pemapar materi kedua. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan merupakan perjalanan panjang dan berliku, diwarnai oleh penindasan kolonialisme selama berabad-abad, dimulai dari perawalan prosadis di berbagai daerah Indonesia hingga munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional di awal abad ke-20. Cita-cita untuk menjadi bangsa yang berdaulat terus membara dalam sanubari rakyat Indonesia. Momentum penting dalam perjuangan ini adalah penduduk Jepang pada tahun 1942 yang meskipun membawa penderitaan baru juga secara tidak langsung membuka peluang bagi kemerdekaan. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menciptakan kekosongan-kekuasaan yang dimanfaatkan dengan sigap oleh para pemimpin nasional untuk mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah bentuk-bentuk sambutan masyarakat Indonesia di berbagai lapisan sosial dan wilayah geografis terhadap proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perbedaan atau persamaan dalam sambutan masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan di berbagai daerah Indonesia. 3. Bagaimanakah dampak awal sambutan masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan terhadap upaya pembentukan negara dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masa-masa awal kemerdekaan. 4. Peran tokoh-tokoh masyarakat dan mobilitas dan mengarahkan sambutan masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan. 5. Bagaimana media komunikasi pada masa itu berperan dalam penyebaran data. 6. Proklamasi dan pembentukan opini serta respon masyarakat. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian ini untuk 1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai bentuk sambutan masyarakat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi persamaan dan perbedaan dalam manifestasi sambutan masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan. 3. Mengevaluasi dampak awal sambutan masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan. 4. Menganalisis peran-peran tokoh masyarakat dalam mobilisasi dan mengarahkan respon masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan. 5. Mendeskripsikan bagaimana media komunikasi pada masa itu berperan dalam menyebarkan berita proklamasi serta membentuk opini dan masyarakat. Bab 3. Sambutan spontan dan luapan kegembiraan. Berita proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menyebar dengan cepat. Meskipun dengan keterbatasan komunikasi pada masa itu, namun semangat kebebasan dan harapan yang membara di dada rakyat Indonesia melampaui segala keterbatasan. Sambutan terhadap proklamasi di berbagai daerah menunjukkan luapan kegembiraan dan rasa syukur yang mendalam. Reaksi awal masyarakat di Jakarta dan di sekitarnya. Di Jakarta, tempat di mana proklamasi dibacakan, reaksi awal masyarakat sangatlah spontan dan penuh euforia. Yang pertama, berkumpul dan berkerumun. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, pekik kemerdekaan. Yang keempat, ekspresi sukacita. Selanjutnya, penyebaran berita proklamasi ke daerah-daerah. Penyebaran berita proklamasi ke daerah-daerah membutuhkan waktu dan menghadapi berbagai kendala komunikasi. Namun, semangat kemerdekaan yang membara membantu berita ini menyebar dengan cepat melalui berbagai cara. Yang pertama, siaran radio. Yang kedua, surat kabar dan pamflet. Yang ketiga, kurir dan utusan. Yang keempat, dari mulut ke mulut. Selanjutnya, manifestasi kegembiraan. Di berbagai daerah, sambutan terhadap proklamasi menunjukkan variasi lokal maupun lokal namun tetap dilandasi oleh semangat yang sama. Yang pertama, perayaan spontan. Yang kedua, pengibaran bendera massal. Yang ketiga, pembentukan komite aksi. Yang keempat, ekspresi lisan dan seni. Analisis psikologis dan sosiologis di balik sambutan spontan. Sambutan spontan dan luapan kegembiraan terhadap proklamasi dapat dianalisis dari perspektif psikologis dan sosiologis. Yang pertama, pelepasan emosi. Yang kedua, harapan akan masa depan. Yang ketiga, penguatan ide